Satu, dua, tiga. Ya, ini dia hasil jarahan gue ketika gue lagi main ke event Indonesian Game Expo di hari Sabtu kemarin. Di hari pertamanya. Bisa dilihat di sini gue udah dapetin banyak banget ya kartu-kartu permainan dan juga deck-deck gitu yang menurut gue menarik saat gue main ke booth mereka masing-masing. Kira-kira kartu apa aja atau deck-deck apa aja yang gue dapetin di sana, kita coba cek satu-satu. Tapi sebelumnya, gue rapiin dulu ya. Oke, udah gue rapiin nih sedikit. Nah, kita akan mulai bahas dari sisi sebelah kirinya dulu ya. Gue itu ada ke bootnya Monopoly Wonder. Di sini gue dapetin dari sleeve ini sampai bawah ini. Nah, gue itu pas lagi ke bootnya Monopoly Wonder, gue itu sebenarnya awalnya gue itu belajarin cara main Magic the Gathering di sini. Dan di sini gue dapetin bisa dibilang deck packnya ini satu pack yang bisa dimainin langsung gitu. Lalu gue juga dapat semacam booster cardnya. Dan ketika gue main itu bisa dibilang lumayan lama loh ternyata. Padahal pakai kartunya itu kartu bisa dibilang starter deck Blitznya. Dan selain gue dapetin ini ya, ini gue beli, gue juga dapetin free 2 deck di sini. 2 deck di dalamnya. Gue dapet yang warna putih dan juga warna hitam. Karena memang disuruh milih saat itu, jadi gue pilih yang putih dan hitam. Gue mau cobain pas itu pakai yang warna putih dan gue lawannya deck warna biru. Dan gue penasaran kira-kira kalau deck yang lain seperti apa. Ya udah gue pilih satu deck yang udah pernah gue mainin, lalu satu lagi yang belum pernah gue mainin, ya udah gue pilih yang lawan warnanya aja. Selain itu gue juga beli deck taktik lagi di sini. Gue beli 2 langsung. Di sini kelihatan ya. Gue beli deck taktik Gardevoir dan juga deck taktik Garchomp. Ini ketika gue main ke Monopolis Wonder bootnya. Lalu gue juga iseng-iseng beli ini sleeve cardnya. Lucu ya sleeve cardnya ya. Nanti bakalan gue pakein ke kartu Pokemon, tungguin ke kartu Magic the Gathering atau kartu yang lain sih, karena masih banyak yang bakalan gue kasih tunjuk gue dapat apa. Tapi menariknya ya, ketika gue beli packnya si Magic the Gathering ini, gue juga dapat bonus. Tada, gantungan kunci Magic the Gathering. Gue sih bukan disuruh sih, disaranin sama kokonya itu ngambil yang waifu aja sih. Gue belum tahu ini siapa, tapi ya disuruh ngambil karena katanya yang paling laku, paling susah dicari. Lalu gue juga dapat di sini satu pouch isinya dadu buat main Magic the Gathering. Tuh, dadunya bagus-bagus loh. Boot selanjutnya yang gue samperin adalah bootnya Uno nih. Bisa dilihat gue dapet banyak banget satu set deck Uno ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah gila banyak banget nih. Kira-kira ini deck apa aja ya? Pertama yang pasti gue beli adalah ini Uno Flip Express, karena ya bisa dibilang gue kemarin udah nge-review Uno Hot Wheels yang Express. Nah gue pengen ngebandingin dengan Uno Flipnya. Sebenarnya sih ini Uno yang katanya dia punya 2 sisi, tapi gue penasaran dia versi Expressnya seperti apa. Harusnya sih nggak jauh beda, cuma lebih sedikit aja. Kemudian ini DOS. Nah DOS ini adalah versi lain dari Uno. Dan gue udah sempat lihat beberapa video orang yang mainin, tapi gue penasaran ini sebenarnya bedanya dengan Uno seperti apa, makanya gue beli dan pengen gue coba compare. Lalu ini Uno Flip lagi, tapi yang versi Transformernya. Dan ini Uno Flip biasa ya. Gue lumayan suka ngoleksi Uno yang dia itu punya kolaborasi dengan IP-IP. Kemarin Hot Wheels, sekarang Transformer. Selanjutnya ini Uno biasa tapi di IP-nya Despicable Me. Jadi nanti kartunya itu gambar karakter-karakter dari Despicable Me. Dan ini Despicable Me 4. Dan yang terakhir gue dapetin Uno All Wild. Jadi ini bisa dibilang bonus kartu ketika transaksi yang gue beli itu udah lebih dari 250.000. Jadi gue dapetin ini. Ya menarik sih karena di sini ada tulisan-tulisannya gitu. Kelihatan nggak? Kebaca nggak? Nah, gue pengen lihat nanti ini dalamnya seperti apa. Dan dia cuma punya 35 kartu. Jadi nanti kan kita bikin video unboxingnya sendiri. Selanjutnya gue main ke bootnya Ultraman. Jadi buat yang belum tahu ya, Ultraman itu udah nge-launching card games. Dan sempet opening juga launchingnya itu beberapa bulan yang lalu.
Tapi secara deck starternya itu baru dirilis belum lama ini. Dan kebetulan gue main ke bootnya, makanya gue coba main di situ. Gue belajar main karena pas launching awalnya gue nggak belajar main. Dan sekarang gue coba main langsung sama kakak yang membimbing di sana. Nah, bisa dibilang pas gue coba itu permainannya lumayan seru juga, simple. Dan setelah gue main di sana, gue dapetin bisa dibilang hadiahnya itu adalah dapetin 2 deck ini. Ini 2 deck Blitz juga ya. Jadi secara jumlah sih ya lumayan banyak juga karena ini bisa langsung 2 player gitu. Lalu di sini juga dapat playmatnya. Tapi ya sebenarnya gue itu udah sempet PO deck Ultraman starter decknya. Ini starter deck 02. Dan kebetulan banget itu datangnya 2 jam sebelum gua ke IGX. Makanya gue bilang, wah kebetulan banget nih. Ya udah deh nanti gue coba main ke bootnya Ultraman. Dan ternyata mereka jual juga starter deck yang 02-nya. Ya udah gue beli aja langsung yang 02. Karena sebenarnya gue PO-nya yang 01. Sebentar gue ambilin. Ini dia nih yang 01-nya. Ini hasil PO, ini hasil gua ngelut di bootnya Ultraman. Jadi bisa langsung main. Dan katanya ya, starter deck yang ini itu lebih superior daripada starter decknya yang ini. Jadi kalau kalian udah punya yang ini, bisa langsung main dan bisa langsung ikut turnamen karena dari segi kartu jauh lebih banyak dan lebih kuat-kuat juga ketimbang yang ini. Boot selanjutnya yang gue samperin adalah bootnya Flesh and Blood. Jadi ini adalah TCG yang belum lama ini masuk ke Indo, datang dari New Zealand. Ketika gue datang ke boot itu, gue lihat dia ada yang ngajarin cara mainnya, jadi gue ikutan belajar mainnya. Dan di sana kebetulan pas hari pertama itu ada sign in untuk kartu dari ilustrator Indonesia. Artinya apa? Artinya banyak kartu di sini itu hasil karyanya itu hasil karya orang Indonesia. Makanya gue masuk ke sana. Dan gue kan lumayan support orang UMKM juga ya. Orang-orang lokal berkarya, makanya gue juga tertarik buat belajar sini. Bisa dibilang pas gue coba mainin ini, dia itu punya mekanisme yang lumayan berbeda dibandingkan dengan TCG-TCG lainnya. Dimana yang paling simpel itu dari segi draw cardnya. Kalau draw cardnya itu untuk TCG lain biasanya di awal turn kan, sedangkan kalau untuk ini dia itu di end of turn. Makanya ini adalah TCG yang bikin mekanismenya itu buat orang yang nggak biasa itu bakalan kesulitan. Gua aja pas main itu disuruh draw mulu sama kokonya, dia bilang draw dulu. Jadi seperti itulah, lumayan lupa gitu. Tapi overall pas gue mainnya itu lumayan menarik karena secara battle pass itu ketika musuhnya nyerang kita, kita bisa nge-counter balik dengan kartu yang ada di tangan kita. Jadi semacam pinter-pinteran kita nge-counter. Dan dia juga mirip-mirip Vanguard, jadi kartu yang di tangan kita itu benar menjadi titik kekuatan kita. Bagaimana caranya kita bikin musuh kita ngeluarin kartu sebanyak mungkin di turn ketika kita nyerang, sehingga di turn selanjutnya dia nggak bisa nyerang. Seperti itu. Dan di sini gue juga udah beli starter decknya ya. Jadi dia itu ada versi competitive deck dan juga ada versi yang blitznya. Yang gue beli di sini adalah versi kompetitifnya. Kenapa gue nggak beli yang blitz? Sebenarnya sih disaranin sama kokonya kalau lu mau yang langsung kompetitif bisa ikut turnamen bla 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 pertandingannya, ya udah beli yang ini aja langsung. Sedangkan kalau yang blitz itu masih perlu di develop dan buat pemula ya belum tentu cocok karena lu belum tahu kartu yang cocok itu seperti apa buat deck lu. Makanya sembari belajar mending beli yang ini aja. Dan ada kemungkinan nanti gue bakal coba join ke komunitasnya dan gue coba ikut turnamennya kalau ada kesempatan. Mumpung masih baru juga, jadi gue pengen ikut turnamen Pokemon. Ultraman juga bakalan ada event turnamennya. Yang Flash and Blood juga bakalan ada. Dan mungkin beberapa TCG yang lain. Booth terakhir yang gue samperin dan gue beli barangnya adalah Arcanum Hobbies. Jadi bisa dibilang Arcanum Hobbies itu adalah sebuah board game store dan juga TCG store gitu. Dan di sana sebenarnya ada tempat buat apa namanya ya, buat bermain dan di situ kebetulan lagi sesinya board game saja semuanya. Dan sebenarnya ada sesi untuk belajar TCG juga. Tapi TCG yang diajar itu adalah Yu-Gi-Oh. Untuk Yu-Gi-Oh jujur, gue kurang tertarik karena apa? Karena gue sendiri udah lama banget nggak ngikutin Yu-Gi-Oh dan gue udah tahu bahwa mekanisme permainannya itu semakin banyak semakin rumit. Makanya gue agak gimana gitu. Terlebih ada deck-deck yang bisa langsung one turn kill gitu OTK ya. Jadinya gue agak males juga sih main Yu-Gi-Oh. Cuma bukan berarti nggak gue koleksi. Tapi pas itu
udah gue skip aja. Toh sebenarnya gue ngerti main Yu-Gi-Oh, jadi gue nggak perlu diajarin lagi. Makanya gue cuma beli aja. Nah, yang gue beli di sana adalah sebenarnya gue beli pertama sleeve cardnya di sini. Ini Mythic Essential, isinya 100 piece ya. L1 ada yang L3, cuma gue beli yang L1. Gue nggak tahu sih bedanya apa, dan gue nggak nanya sih. Tapi yang penting gue butuh sleeve cardnya. Terlebih gue buat naruh kartu-kartu Pokemon atau mungkin kartu-kartu ini nanti. Jadi gue belum terlalu mempedulikan L1, L2 atau L3-nya. Nah, selanjutnya ada deck boxnya. Gue butuh deck box ini tujuannya adalah biar gue bisa bawa main kartu-kartu yang udah gue beli di sini. Kan ada Flash and Blood, kemudian Ultraman, ada Pokemon juga. Gue pengen bisa bawa satu gitu. Dan makanya gue beli deck box. Sebenarnya gue udah punya deck box, tapi itu buat kartu Vanguard gue dan udah lama juga. Jadi nggak pengen gue ganggu gugat. Itu memang udah deck boxnya Vanguard dan gue beli deck box ini. Tapi bodohnya gue adalah ternyata ini bukan jual deck box. Jadi di sini adalah jual sleeve card juga. Nah, di sini ada tulisannya 100 piece. 100 piece L2. Ini adalah sleeve cards bonus deck box. Jadi bukan jualan deck box tapi jualan sleeve card, nanti bonusnya itu deck box. Nah, pas gue buka nyampe rumah tuh dapat dua ini nih. Ini sleeve cardnya juga nih. Nah, dan dalam sini ada kartu, tapi ini sebenarnya kartu yang gue dapetin ketika gue lagi jalan-jalan juga sih, makanya gue simpan di sini mumpung bisa dibuka. Nanti gue jelasin deh isinya apa. Dan juga setelah gue membeli ini, membeli ini tadi ya, gue juga ikut event board gamenya mereka. Sebenarnya bukan board game sih, challenge saja. Jadi gue dikasih waktu sekitar 1 menit buat masukin 20 kartu ke dalam sebuah sleeve gitu. Jadi total ada 20 kartu yang harus gue masukin. Dan sebenarnya gue itu gagal sih. Jadi ada sisa 3 kartu gitu. Karena memang lumayan sulit pas itu. Tapi karena gue udah ikutin challenge-nya, akhirnya gue dapat bonus apa ini? Deck box lagi. Tuh deck boxnya Yu-Gi-Oh. Cuma dia versinya ini versi yang tipis sih, kelihatan banget lah bedanya. Ini yang memang buat satu deck dan nggak ada extension lagi. Kalau ini, dia ini satu deck 60 kartu dan masih bisa ditambah kartu-kartu lain gitu. Mungkin ini nanti akan gue bikin video buat rakitnya juga, so stay tune aja. Karena gue juga penasaran isinya itu seperti apa. Dan karena ada logo Yu-Gi-Oh harusnya ada desain Yu-Gi-Oh-nya juga nih. Itu harapan gue ya, cuma belum tahu nanti. Nah, tadi di dalam box ini ya ada dua kartu, bukan dua kartu sih, beberapa kartu ya. Kartu apa aja yang gue dapetin? Jadi di sini gue dapetin 3 kartu Ultraman. Aduh, jatuh. Ini 3 kartu Ultraman yang gue dapetin ketika gue itu habis latihan kartu Ultraman. Bisa dilihat di sini gue dapet promotion card Ultraman Zero dan 2 promotion card. Ini sebenarnya namanya Sin Card. Mungkin nanti akan gue jelasin cara mainnya di video yang lain. Tapi intinya gue dapat 3 kartu ini dari bootnya Ultraman. Dari hasil latihan main, kemudian beli decknya juga dapat lagi. Dan yang paling penting adalah ini adalah kartu visitornya. Ketika gue masuk ke IGX, di situ ada semacam mesin gacha ya. Kita dapat 1 koin gratis dan kita masukin koinnya ke situ dan kita bakalan dapat kartu ini. Ya, gue dapat kartu yang bisa dibilang common lah. Adek gue juga masukin dapatnya kartu yang sama kayak gue, makanya gue bilang common aja. Tapi di sini secara look sih menarik ya, keren. Agak-agak ini ya, holo-holo juga gitu. Selain boot-boot ini yang gue samperin ya, gue juga nyamperin beberapa boot lain, cuma gue nggak sempet beli produknya gitu, karena memang gue nggak tertarik gitu. Nah, di dalam boot-boot itu mereka punya challenge masing-masing yang harus kita selesaikan. Dan kalau kita berhasil menyelesaikan, kita bakalan dapat stem-stem ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu nanti bisa kita tukarkan dengan hadiah. Di sini gue ada ngumpulin sekitar 10 stem ya, dapat di sini. Artinya gue dapat level 1 dan gue berhak mendapatkan hadiah level 1-nya. Gue dapat apa? Gue dapetin sleeve card. Karena apa? Karena ya memang gue ada dari pagi sampai sore, kemungkinan besar hadiah yang bisa dibilang cukup wow untuk level 1-nya itu udah diambil oleh orang lain. Makanya yang tersisa itu sleeve card, kemudian ada juga semacam tatakan buat main juga gitu. Tapi yang gue dapetin, yang gue pilih adalah sleeve card. Karena ya memang kalau kalian lihat kan kartu gue udah banyak nih. Jadi segini sih nggak cukup ya.
Jadi butuh tambahan sleeve card. Ya lumayan lah dapat sleeve card gratis. Ya, jadi itulah hasil loot gua di event Indonesian Game Expo kemarin. Bisa dibilang ya, secara overall itu eventnya sangat bagus, kemudian sangat fun gitu. Karena memang ya dari sisi gue juga tertarik dengan boot-boot yang ada. Dan untungnya ya yang TCG ini dia itu dipisahin ke segmen tersendiri sehingga gue itu bisa muter di satu segmen dalam waktu yang lama baru pindah ke segmen selanjutnya untuk nikmatin produk-produk yang jenisnya lain. Jadi nggak kartu A melulu gitu. Ya bisa dibilang secara organizing itu lumayan teratur lah di sana dan memang berjalan dengan baik, nggak ada chaos-chaos seperti apa gitu. Menurut gue sih oke banget lah dari segi eventnya. Ya untuk semua kartu yang udah gue show di sini bakalan gue bikin video tersendiri untuk video unboxingnya, video first impressionnya dan juga video ngerakitnya juga nih. Jadi terus pantengin Winco Dunia Kartu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update-nya. Buat teman-teman yang sudah nonton, thank you semuanya.